Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan hormat saya untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa dimurahkan rezekinya, dan senantiasa dikuatkan iman dan takwa di hati kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan pada Nabi Agung kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di akhir yaumul kiamatnya kita senantiasa mendapat syafaatnya. Amin. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah sahabat-sahabat Arianto Petuk, sore hari ini saya juga mau live lagi. Tapi ternyata banyak sekali kendala, mungkin banyak kodam yang hadir di wilayah sini ya. Dan ini cukup menarik teman-teman, kita kehadiran salah satu tamu yang memang punya multi talenta. Nah ini sebelum dia tanya saya juga akan memperkenalkan diri aja nih, tamu-tamu kita nih, cantik-cantik. Yang satu ganteng banget teman-teman, luar biasa gantengnya. Saya kalah ganteng teman-teman karena dia masih muda nih, tamu saya nih. Tuh mbaknya ini yang ganteng banget, ini juga sampai pegang-pegang kamera teman-teman ya. Ini luar biasa, ini salah satu kehormatan ya. Ini tamu dari salah satu SMA Negeri 1 nih, SMA Negeri 1 ya. Iya, betul. Ganteng nggak? Siapa yang punya anak perempuan cantik? Nah ini boleh daftar ke sini. Ya keren ya, ganteng ya. Nih, ini tamu teman-teman. Jadi nanti kita sambil santai teman-teman ya. Karena ini mau membuat dokumentasi, salah satu dokumentasi video ya Kang Mas ya. Nanti di channel YouTube. Nanti teman-teman ikuti juga di channel YouTube saudara kita nih dari sekolah SMA, mau membuat deskripsi ya teman-teman. Nah ini. Nah sekarang saya kembalikan ke yang punya hajat, karena dia mau tanya-tanya saya kenapa saya pakai ikat, biar keren aja teman-teman kalau pakai ikat ya. Oke teman-teman, nanti kita akan ngobrol banyak dengan beliau, tapi yang diwawancarai bukan saya mewawancarai dia, karena ini beliau mau membuat dokumentasi, jadi saya sebagai bintang tamunya atau apa namanya, calonnya peran utamanya. Keren ya. Saya pakai baju-baju kayak gini, suasana santai aja ya teman-teman ya, karena memang suasana di hari ini suasana hari santai teman-teman. Jadi kebetulan ini banyak saudara kita tamu. Oke, kita jadikan dulu nih penontonnya 5.000 penonton dulu ya teman-teman ya. Kita jadikan 5.000 penonton dulu. Ini baru 1.000 nih, belum banyak. Ayo 5.000 penonton, kita gas. Mudah-mudahan lebih cepat lagi ya penontonnya. Nanti kita yang ini bisa kita kasih apa, nanti kasih bonus sambil lihat si ganteng teh teman-teman. Ini cowoknya ganteng banget teman-teman ya. Mungkin ibunya kalau lihat nanti juga bisa di channel YouTube Arianto Petuk juga ibu ya. Nah di sini biarkan kita kerjain dulu dia teman-teman, biar nggak jealous. Dia boleh dari tadi pegang kamera tuh yang sana tuh kan ya, tuh. Jadi dia pegang kamera, biarkan kita kerjain dulu dia sebelum dia ngerjain saya. Biasanya seperti itu teman-teman ya. Dia akan ngobrol-ngobrol terkait menanyakan ngembang gendot kah, atau menanyakan kodam, atau menanyakan bambu unik atau tuahnya. Saya sendiri nanti belum tahu teman-teman ya, karena ini deskripsi anak-anak sekolah. Jadi biar lebih jauh kita bambunya lari ke sana aja, ini kameranya ya. Oke, jadi biar kena semua. Nanti panjenengan juga saya up di channel YouTube saya. Oke, mantap. Monggo saya kembalikan ke acara panjenengan. Ntar biar nggak terlalu jauh. Ini bapaknya kan jualan atau gimana Pak? Saya bisa juga dikatakan jualan juga. Oh. Bisa dikatakan jualan, bisa juga sebagai konten, sebagai edukasi. Kalau di rumah lab-lab seperti ini kan saya mengedukasi
terkait tentang kegiatan, misalkan pakem apa namanya, keunikan apa namanya, sambil pegang-pegang bambu, misalkan kayak gini nih. Sambil pegang-pegang bambu, kalau kayak gini, ini namanya jenis pakem bambu petok carang sewu kayak gitu. Jadi semua bambu unik yang sudah ada di galeri ini, jenis pakemnya itu berbeda-beda. Gitu. Kalau yang kecil-kecil ini kan saya lagi berproses pembuatan bambu-bambu unik kayak gantungan kunci kayak begini ya. Terus ada juga ini jenis-jenis bambu petok. Nah seperti ini, walaupun kecil kayak gini, ini punya keunikan. Jadi bambu-bambu unik ini memang punya keunikan tersendiri, ada manfaat dan faedahnya. Tapi kalau bagi para pecinta kayak mas-mas yang ganteng, mbak-mbaknya yang cantik ini sebagai seni alam ya, suatu keunikan bambu yang punya keunikan daripada keunikan alam. Kayak gini. Nanti boleh kok jenengan ambil dokumentasi satu persatu video untuk diupload ya, kayak gitu, atau ditanya-tanya. Monggo, saya silakan untuk ngoleksi gini bambu gini tuh sejak kapan Pak? Saya kalau ngoleksi bambu seperti ini itu sudah cukup lama sebetulnya, sudah di 27 tahunan lah, hampir 27 tahun. Jadi di awal ceritanya saya ngumpulin bambu ini berawal ketika banyak sekali yang diperkenalkan itu kan jenis pring petuk gitu. Nah, saya mencari pring petuk itu ternyata selama ini masih menjadi misteri. Akhirnya saya coba belajar mencari keunikan dan ditemukanlah beberapa bambu unik, termasuk dari jenis-jenis bambu yang sangat langka dan punya sejarah juga. Dulu saya pernah memberikan bambu petuk Pamungkang Jagat itu kepada Bapak Presiden Jokowi, dulu juga pernah. Itu salah satu kebahagiaan, kebanggaan yang ada di Kabupaten Cilacap. Bambu unik ini diterima oleh Bapak Presiden Jokowi itu 5 tahun yang lalu ya, 6 tahun yang lalu itu. Nah, seperti itu. Gimana? Apalagi? Terus Jadi seperti itu. kalau tantangan itu ada Pak? Kayak ketemu gimana apa? Oh, kalau tantangan bambu itu memang kalau ketika kita bolang ya, itu banyak sekali sebetulnya tantangan-tantangan. Di antaranya yang sederhana gitu ya, itu terkadang kita berjumpa dengan ular, ada juga nanti bisa bertemu dengan binatang buas gitu. Nah, yang lebih menarik lagi itu ketemu sosok-sosok golongan bangsa lain kayak golongan-golongan bangsa lain lah, yang misalkan kayak kayak jenis-jenis kayak pocong, kayak kunti. Ketika kita bolang, bentuk-bentuk seperti itu bisa terjadi di proses pembolangan waktu kita bolang di alam. Paling itu aja yang tantangannya, resikonya. Tapi yang paling lebih bersiko sih sebetulnya adanya ular-ular yang berbisa seperti itu. Paling seperti itu. Terus untuk waktu misalnya kalau mencari bambu ini tuh kalau biasanya mencarinya pada pagi hari atau siang hari atau pada malam hari Pak? Saya kalau nyari kebanyakan prosesnya di siang hari atau sore hari. Biasanya bolang berangkat ya, misalkan kita mau menuju ke daerah Indramayu atau ke wilayah Cilacap atau Adipala dan sekitarnya lah ya, itu paling berangkat dari jam 9 nanti nyampe lokasi sekitar jam 10 atau jam 11 baru kita mulai pencarian bambu. Jadi berangkatnya siang. Adapun pembolangan malam juga, pembolangan malam itu biasanya mengkuak sisi lain adanya golongan-golongan bangsa lain. Nah, baru kita kuak. Biasanya kita menggunakan mediumisasi. Jadi kita panggil golongan-golongan yang ada di wilayah sekitar itu, kita panggil, kita masukkan, kita ajak ngobrol gitu. Dan seperti itu kalau kita pembolangan malam. Tapi lebih banyak pembolangan di siang hari karena mencari bambu unik ini lebih gampang ketika di siang hari. Kalau malam ya kita harus banyak peralatan kan kayak gitu. Jadi seperti itu. Kan tadi Bapak udah nyebutin di tantangan-tantangan. Menurut Bapak tuh tantangan yang paling membekas sampai sekarang tuh ada nggak sih Pak? Kayak dengan apa gitu? Tantangan yang membekas sampai saat ini ketika bolang itu kita pulangnya kita bingung. Jadi posisi motor di sini ketika kita bolang yang sampai saat ini membekas ya seperti itu tadi.
Jadi ketika kita pulang nyari motornya yang kita bingung gitu loh. Bisa kayak muter-muter kayak gini. Jadi paling yang membekas itu, dan itu sering terjadi di saat saya bolang. Jadi entah hal gaib atau memang karena badan kita lelah ya. Tapi yang saya perhatikan biasanya di salah satu wilayah tantangan bolang itu medannya ini dia berputar arah. Jadi punya medan yang memang bisa membingungkan kita. Dan kalau mbaknya mau ngikut di antara medan-medan itu, ketika saya lompat di sini, mbaknya tolong pasti nggak akan ketemu. Karena itu medannya sangat luar biasa. Jadi kalau dibilang ke sisi yang lain itu karena adanya pusaran bumi di situ yang membuat apa kita menjadi linglung lah seperti itu, Mbak. Itu biasanya bolongnya di mana sih Pak? Terus kayak daerah mana sih yang menurut Bapak mungkin paling takut atau gimana gitu Pak? Sebetulnya kalau bolang, kalau takut semua ya medan kita termasuk ya juga takut, tapi namanya pembolang atau betul-betul suatu hobi, jadi kita sudah terbiasa atau terlatih gitu ya, tahu medan, posisinya seperti apa, medannya seperti apa gitu. Terus pembolangan yang paling menarik itu bambu-bambu unik itu ada di wilayah dari Adipala sampai ke Jetis. Itu jadi semua kanan kiri ya yang areal dari situ sampai Proyas itu adalah bambu-bambu unik yang sangat luar biasa. Keunikannya datanya seperti ini nih, bambu junjung derajat, ada juga yang di sana itu kan bambu-bambu junjung derajat gitu. Nah, terus bambu yang sangat istimewa yang kita temukan dan sangat langka, yaitu bambu itu tuh. Ini namanya bambu, saya ambil dulu ya. Ini bambu petok pamengkang jagat. Nah, ini yang bambu yang dulu pernah saya hadiahkan nih. Yang pernah saya hadiahkan kepada Bapak Presiden Jokowi yang modelnya seperti ini. Cuma kalau ini kan sapnya begitu banyak. Kalau yang ini sapnya itu apa nih Pak? sapnya ini lubang ini. Jadi bambu ini bukan bambu pecah, ruas. Jadi satu bambu yang tumbuh menjadi 2 batang bambu ini. Jadi bambu ini bukan bambu pecah tapi 2 bambu terus tumbuh. Biasanya kan kalau bambu-bambu unik ya, kalau mbaknya mungkin perlu belajar, biasanya kan cuma satu yang paling itu juga udah istimewa kalau menyatu lagi lah. Ini 9 sap ini, 9 ruas gitu loh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ini 7, yang ini 9. Ini namanya bambu petok pamengkang jagat. Di sini cabang lagi kayak gitu. Nah, inilah keistimewaan dari jenis bambu petok pamengkang jagat. Nah, petoknya, kalau petoknya di sini ini ada 2. Kalau petok itu bahasa petok ya. Bahasa petok itu jangan diartikan ke pring petoknya, karena kalau kita mengartikan ke bambu petoknya oleng nanti. Karena untuk membuktikan sesuatu keaslian bambu itu untuk saat ini belum bisa kita temukan. Jadi pembelajaran di petok itu adalah pertemuan dalam satu ruas batang bambu. Itu yang disebut petok. Jadi pertemuan dalam satu ruas batang bambu seperti ini juga masuk petok kayak gitu loh. Terus bambu-bambu yang kecil seperti ini nih. Nah, ini juga masuk di bambu petok kayak gini nih. Ini petok, kalau ini jenisnya petok jalu kalau di komunitas pencinta bambu ini seperti ini. Terus ini juga ya. Nah, ini ya kan, ini juga masuk kategori bambu petok. Ini yang masih ranting-ranting, kalau yang batang-batang utama yang besar-besar. Ada juga jenis namanya bulu perindu. Ini bulu perindu lebih istimewa juga nih. Nah, ini ya. Nah, ini namanya bulu perindu nih. Bambu yang tumbuh di dalam bambu. Nih. Jadi ini bambu yang tumbuh di dalam bambu ini untuk pengasihan dan pemikat. Jadi kalau misalkan Kang Masnya mau sudah dengan ini, pakainya ini loh. pakainya bulu perindu. Tapi karena omnya sudah ganteng, ini dikantongin aja, ceweknya udah pada dekat semua om. Ya nggak? Namanya siapa sih Mas? Siapa sih? Mas Johan. Oh, Mas Johan. Keren Mas Johan. Juan. Nah, ini keren teman-teman. Ya. Nah, ini kita lanjutkan ini di TikTok saya, nanti kita masukkan. Oke? Cara kerjanya gimana sih Pak? Ini maksudnya disimpan aja atau gimana Pak? Kalau cara sistem kerja di bambu unik ya, untuk mengambil suatu energi atau tuah alamnya,
itu sebetulnya tersimpan seperti ini aja, walaupun tersimpan tanpa kita beri doa atau apa, ini sudah punya unsur energi aktif. Karena ini prosesnya alam, sesuatu pertumbuhan yang memang terbentuk dari proses alam tanpa ada rekayasa yang membuat diri kita. Hanya Allah lah yang membuat seperti ini. Jadi kemampuannya ini ya sudah dari alam prosesnya. Cuma kalau di kalangan spiritual atau para pencinta seni kan dilihat dari seninya aja, bambunya kan seperti itu. Kalau normalnya bambu kan satu batang saja ini lurus gitu ya. Nah ini kan ada carang-carang yang melingkar kayak gitu kan. Nah ini suatu keunikan. Terus bambu ini juga ini namanya bambu pakemnya rancang kencono. Jadi bambu yang meliuk-liuk ini loh. Nah seperti ini. Nah di sini baru nama pakem pamengkang jagat. Gitu. Ini namanya bambu. Nah yang atas itu cabang lagi seperti itu. Oke, nanti kita ambil lagi nih yang lain lagi nih. Pengen lihat bambu cabang, mau lihat nggak? Udah lihat belum? Ini bambu cabang. Bentar saya bikin dulu ya. Yang besar aja sekalian, jadi biar terlihat. Ada di sini bambu. Sini kita deketin lagi dah. Kita lebih dekat ya teman-teman. Jadi mohon maaf ya teman-teman kalau tappingnya belum terbaca ya. Tappingnya ini kalau belum terbaca saya mohon maaf karena ini di clips itu. Ada mbaknya lagi megang kamera gitu. Sudah Pak. Ya, tuh ada mamasnya. Ya. Ayo penontonnya dinaikkan yuk. Itu baru 500. Ayo kita jadikan 3.000 dulu. Ya. Ini baru 500, biasanya nyampe 3.000. Ya. Ada teman-teman yang ganteng. Nah, ini namanya bambu dampit nih. Bambu dampit kalau bambu yang memang tumbuh secara proses alam. Jadi bambu ini cabangnya 2 nih. Ya. Nah, bambu yang bercabang 2. Jadi seperti itu. Nah ini bambu unik yang punya cabang 2. Ini jenisnya seperti itu. Oke, ayo mau tanya apa lagi nih kira-kira nih? Apa yang mau dipertanyakan lagi? Tadi kan lupa cerita nih tentang pakem-pakem itu ya Pak. Pakem-pakemnya berarti kan ada banyak. Nah cara kita bedain itu gimana sih Pak? Cara membedakan pakem bambu ini gini. Kalau pakem bambu ini misalkan cabang 2 kayak gini, ini namanya pakem bambu dampit kayak gitu. Ini dampit. Kalau yang jenis seperti ini namanya pakem junjung derajat. Junjung derajat ciri-cirinya ini nih, adanya ruas yang menumpuk nih antara 1, 2, 3, minimal 3 ruas ini yang dinamakan pakem junjung derajat kayak gitu. Terus ada pakem bambu seperti ini nih, pakem bambu kurung. Ini kurung. Nah, ini bambu kurung. Ya kan? Itu pakem bambu kurung. Ada juga nanti kurung. Jun, ambil lagi pati lele Jun. Sehingga kayak 4. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti untuk pembelajaran bambu unik memang ini banyak sekali pakemnya. Tapi nanti kalau sudah terbiasa ya enak saja. Iya. Sisi ya. Sehingga si papat ya si gede. Oke teman-teman, ini deskripsi ya. Nah ini pati lele nih. Nah ini pati lele. Jadi pati lele ini adanya mata ranting ya. Mata ranting yang tumbuh kanan kiri. Nah ini kanan kiri. Jadi kalau normalnya bambu kan satu ranting saja di sini kan. Nah ini yang dinamakan bambu pati lele mas. Jadi pati lele ini juga ada kandungan filosofinya. Ada kandungan filosofi tergantung dari
pengolahan dari filosofi yang jenengan buat. Kalau jenengan lagi bercinta ya nanti filosofinya bercinta dong. Contoh gini, ini misalkan pati lele ya. Nah, ini kita ngaji filosofi tentang cinta ya. Saya mau ngaji filosofi tentang cinta karena ini biar nyaman. Jadi kalau kajian filosofi itu ketika kita merasakan sesuatu kebahagiaan itu. Jadi melihat bambu ini kalau untuk yang lagi bercinta ya, wah indahnya ketika kehidupan saya pada saat ini ada si Mamas, ada si dia gitu kan. Walaupun dia di kanan, walaupun saya di kiri, ternyata dalam bentuk satu rasa menjadi golongan keluarga. Mudah-mudahan di dalam nanti pertumbuhan lagi kita selalu sejajar walaupun ada di kanan, di kiri. Nah, itu namanya filosofi. Jadi menerapkan sesuatu yang dilihat ini dibuat bentuk gelombang besar yang dimunculkan. Nah, ketika ini dibentuk gelombang yang besar berarti jenengan mampu mengambil sesuatu pertumbuhan di alam ini. Nah, ketika ini dimunculkan, kekuatannya pasti akan muncul. Kekuatan itu namanya sebuah filosofi kan. Nah, kalau di filosofi saya terkait tentang pati lele, itu pati lele ini adalah senjata. Senjata ketika mengenai tepat pada titik sasarannya, itu yang dinamakan pati lele. Terus ada yang bertanya lagi, kok disebut pati lele? Nah, kan seperti itu. Karena ada dua mata ranting. Seperti patil kayak gitulah ya bahasanya. Nah, di dalam kalau di pati lele, kalau di manusia itu tangan kita gitu ya. Itu sebagai pati lele. Nah, kenapa dibilang sebagai senjata? Kan karena misalkan kita nggak ada, ini kan kita sudah menjadi kelemahan. Mau mengangkat beban kerepotan, mau ngambil sesuatu juga kerepotan. Nah, inilah yang disebut sebagai senjata. Nah, kenapa dibilang ketika mengenai tepat pada titik sasarannya? Contoh, punya uang nih 1.000 ketika diberikan kepada seseorang sebagai amal ibadah kan pada tepat pada titik sasarannya. Nah, ini kenapa dibilang pati lele? Lele itu kan agar perilaku dan perbuatan kita ini tidak seperti hewan. Karena manusia ini diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia, punya akal dan pikiran, pasti harus mampu menggunakan akal dan pikiran kita dengan bijak sana. Jangan seperti hewan. Nanti kalau seperti hewan, dengar Kang Mas nggak suka main tonjok, main pukul gitu kan, ini kan bahaya. Nah, itulah sebagai kandungan kajian tentang filosofi di bambu pati lele ini. Monggo lanjut. Terus kalau perawatan bambu ini susah banget nggak ya Pak, atau untuk perawatannya? Kalau untuk perawatan sendiri ya, kalau perawatan itu sebetulnya misalkan bambu yang seperti ini, itu perawatan yang sederhana itu direndam pakai air. Kalau misalkan sudah cukup lama dalam beberapa bulan lah, atau mungkin beberapa tahun, ini untuk mengembalikan energinya itu cukup direndam sehari, direndam di air sehari semalam. Setelah itu diangkat baru angin-anginkan. Ini akan menjadi bebas dari hama seperti itu. Terus yang kedua, boleh menggunakan pewangian. Nih, saya juga pakai pewangian nih. Nah, pewangian. Jadi pewangian ini fungsinya untuk apa? Untuk mengawetkan bambu ini. Bukan memberikan makan kepada golongan bangsa-bangsa yang di sini, bukan ya. Nanti wah, bambu aja diminyakin. Kenapa? Wewangian ini adalah sunnah yang kita pakai. Jadi kalau mbaknya wangi ketika saya datang ke tempat mbak, alhamdulillah, wih udah ganteng, udah cantik, wangi lagi kan? Karena ada daya tarik tersendiri. Nah, seperti itu. Jadi pewangian ini juga untuk menambah daya tarik. Intinya ke sana. Ya. Itu untuk cara perawatan di bambu-bambu. Dan bambu semakin dipegang juga semakin bagus. Gitu ya. Contoh yang sederhana, kenapa bambu kalau dipegang semakin bagus? Karena semakin kita pegang seperti ini punya daya tersendiri, punya energi tersendiri. Karena tangan kita ini sebetulnya bisa merubah sesuatu yang ada di perbambuan ini. Inilah telapak tangan yang memang sangat luar biasa. Jangan aja kalau pegang ulegan itu, semakin dipegang sepegang ini kan ulegannya makin kencang ya, makin kuat terasa. Nah, inilah energi-energi yang dimiliki bisa terterap di bambu. Bambu pun sama. Jadi ini sebatas filosofi ya, bukan dibilang apa namanya jimat gitu ya, bukan dibilang jimat, tapi suatu keunikan dari keunikannya bambu. Nah, kalau untuk mistiknya ya sebetulnya cerita masalah misterinya ya ada sih.
Mungkin mau ditanyakan juga atau enggak, mau coba gitu ya. Penasaran banget itu Pak, Penasaran ya? mukanya udah penasaran Iya, banget iya. itu dari tadi Pak. Jadi kalau untuk masalah misteri ya, misteri atau mistik di sisi lain. Jadi memang tidak kita pungkiri ketika kita olah dengan pengolahan kepekaan rasa atau pengolahan kepekaan batin gitu ya. Namanya misteri di bambu unik seperti ini memang cenderung sebagai wadah atau tempat tinggal pada golongan-golongan dari bangsa lain seperti kodam-kodam ya. Jadi memang sangat suka bertempat tinggal di bambu-bambu unik seperti ini. Karena bambu unik ini punya energi khusus. Jadi energi semakin besar untuk bertempat tinggal ini di golongan-golongan mereka itu pasti memerlukan wadah energi. Misalkan kalau di kampung, kalau kodam besar itu masuk di wilayah situ ya matilah kampungnya. Jadi nggak sinergi. Jadi bambu-bambu unik ini pasti di sisi lain itu banyak wadah. Tapi untuk ketika kita bolang ya misalkan dapat bambu unik kayak seperti tadi tuh, itu tadi kan bambu bertuah. Saya kan tadi bilang, Mas jenengan kalau bisa mendirikan bambu kurung saya itu luar biasa. Dia bilang kecil gitu loh. Bisa Mas. Ternyata bambunya mau habis nggak berdiri kan. Nah itu salah satu ada energi khusus yang memang yang didapatkan dari jenis itu gitu. Nah itulah energi yang memang yang ada di bambu unik. Terus untuk masalah kodamnya ini bonus aja. Lebih baik ketika kita mengetahui sisi lain dari jenis golongan bangsa mereka, lebih baik kita simpan di dalam hati. Kenapa harus kita simpan di dalam hati? Karena agar kita tidak menjustis atau memberikan sugesti kepada seseorang. Contoh memberikan sugesti, bambu ini ada kodamnya nenek-nenek ya kan, pakai tudung ya kan, terus pakai tongkat panjangnya sampai Gunung Merapi gitu kan. Nah itu kan kalau dipercayai seseorang itu sama saja menjustis. Kenapa? Kegaiban itu sangat susah untuk dilihat. Gaib itu sama, ya tidak bisa dilihat tapi sama. Jadi ketika melihat sesuatu hal yang gaib, lebih baik simpan di dalam hati, gitu. Karena agar tidak menjadi antara panjenengan dengan saya. Kalau panjenengan pemahamannya berbeda kan, wah sok-sokan. Karena kegaiban ini sangatlah susah bagi orang-orang yang belum bisa memahami. Maka lebih baik simpan di dalam hati. Terkecuali kalau mau belajar ke sisi yang gaib harus ada pembimbingan dan pendampingan. Nggak boleh belajar gaib itu secara otodidak, apalagi di Google gitu. Jangan berani-berani belajar tentang kegaiban tanpa adanya pembimbingan atau guru. Itu wajib ada pembimbingan dan ada guru agar menjadi keilmuan yang punya kesanatan. Jadi seperti itu ya. Ada hal lain lagi? Ada yang lain lagi? Saya penasaran aja nih Pak. Bapak tadi kan ngomongin tentang kodam-kodam itu. Bapak punya indra keenam. Saya? Iya. Indranya indra keberapa nih? Ada yang menanya. Saya punya indra keberapa ya kira-kira ya? Jadi kalau di indra keenam itu sebetulnya saya nggak punya lah saya indra keenam. Tapi kalau untuk masalah pembelajaran atau pembimbingan tentang ilmu ya insya Allah ada lah. Seperti itu. Jadi bisa jadi salah satu dari bambu-bambu ini ada yang huni ya Pak, bisa jadi ada. Kalau di bambu-bambu unik yang saya bawa sebetulnya ada beberapa memang bambu-bambu unik yang memang berkodam atau bertuah aktif dari proses alam. Jadi ketika saya potong bambu itu memang betul-betul sebagai wadah tempat tinggal mereka gitu loh. Jadi ya karena ini saya bawa wadahnya, ternyata beliau juga ngikut, ya udah nggak apa-apa gitu loh. Biasa saja kalau saya sih biasa saja karena bambu ini insya Allah energinya positif karena prosesnya proses alam, pertumbuhannya dari proses alam dan banyak sekali energi-energi yang bisa dimanfaatkan. Contoh kayak bambu kurung ini bisa dimanfaatkan sebagai pemagaran gaib, bambu junjung derajat seperti ini untuk kewibawaan. Terus bambu tumpang sari untuk keharmonisan, bambu dapit seperti ini juga untuk keharmonisan.
atau diterapkan di dalam bidang usaha. Artinya ini hanya sebatas bambu unik yang diambil manfaatnya. Manfaatnya apa sih? Ya dari keunikan itu aja dulu gitu kan. Ya, biar kita tidak menuju ke arah yang dibilang musyrik lah, syirik lah. Itu kalau yang bilang-bilang seperti itu ngopinya kurang jauh. Mungkin kalau di Cilacap dia harus ngopi di Haji Barang atau di Solo biar tahu wilayah sana seperti itu. Monggo lanjut lagi, nggak apa-apa. Ini kita lagi ngobrol-ngobrol teman-teman ya, sambil diskusi. Ini deskripsi itu. Terus buat bapaknya sendiri ada motivasi nggak buat anak-anak zaman sekarang gitu, kayak ada pesan atau Motivasi ya. iya. Motivasi untuk anak-anak zaman sekarang sebetulnya gini. Kan zaman sekarang kan zaman digital. Nah, ini adalah suatu hobi yang memang jarang sekali anak zaman sekarang mau mengerti tentang keunikan ini. Tapi kalau ada beberapa kayak panjenengan misalkan nih akan mencintai suatu keunikannya, wah ini keren. Jadi ya saya harapkan para gadget-gadget milenial yang keren-keren ya kayak panjenengan semua ini, ya saya harapkan ke depan bisa mau belajar tentang keunikan alam khususnya di bambu unik. Karena bambu unik ini ketika sudah menjadi hobi, jenengan akan menjadi orang-orang spiritual dan syariat serta ketauhidannya saya yakin panjenengan akan kuat sekali itu. Nah ini saya harapkan yang mudah-mudahan bisa ditanamkan belajar di bambu unik kayak gitu. Ya, ayo dong bantu juga di bambu unik ya. Bambu yang bapak suka yang paling Bambu yang saya suka, kalau bambu yang saya suka sebetulnya semua bambu saya suka. Tapi di antara bambu unik yang saat ini ya, ini yang sudah di apa banyak orang yang minat yang suka bambu ini mas. Nah ini, nah inilah bambu ini yang bambu pemengkang jagat ini yang saat ini masih saya simpan sebagai koleksi pribadi. Dan bambu ini sudah banyak sekali yang nawar, ada yang sudah nawar 57 juta tapi belum saya kasih. Dan kebetulan bambu unik ini juga sudah dicintai oleh para pecinta bambu-bambu unik. Bahkan para pengusaha, pejabat tinggi ini sekarang sudah mulai melirik mas di keunikan bambu-bambu unik ini. Dan ada salah satu yang saat hari ini juga nanti ada pengiriman ya. Pengiriman bambu ke Bali, ke Sumatera, ke mana aja, Bogor. Kalau misalkan nanti mau diambil dokumentasi untuk apa bambu yang sudah saya packing ada. Jadi seperti itu. Apalagi? Pak mau izin boleh nggak Pak? Boleh. Ke kamera kayak cuma perkenalan aja gitu. Saya siapa? Oh gitu. Iya kayak cuma sebagai thumbnail aja, opening gitu Pak intinya. Oh openingnya gimana openingnya? Terus sana kayak ngomong misal saya Mutia Cindy seorang pelajar dari SMA 1 yang sudah mengoleksi ini dari sejak itu. Sebagai opening aja Pak. Sebagai gimana? Namanya Bapak Perkenal nama saya. Boleh. mulai kapannya? Mulai kapannya gitu. Mulai kapan koleksi ini? Berarti diawali dengan salam nggak ini? Tidak usah nggak apa-apa. Tidak usah. Boleh. Perkenalkan nama saya gitu. Iya. Jadi kita cut dulu ini ya Langsung teman-teman. aja saya namanya gitu juga. Oh ya udah. Terus dari SMA 1 sebut juga atau gimana nih? Nggak usah, dari bapaknya aja. Oh dari saya aja perkenalkan gini. Oh secara pribadi. Iya, buat bapaknya Oh ya. aja. Oke teman-teman ini. Saya ternyata kena prank juga ini. Biasanya ngeprank cowok, ngeprank cewek. Saya kena prank nih. Karena memang beliau itu masih muda-muda ya. Jadi nggak apa-apa lah saya kena prank. Oke. Alhamdulillah nih untuk teman-teman semua, perkenalkan nama saya Arianto Petuk. Hobi saya adalah sebagai pencinta bambu unik, di mana bambu unik ini memang punya nilai seni yang bernilai tinggi. Dan masalah hobi di bambu unik ini memang saya sudah cukup lama ya,
sudah hampir 27 tahun bergelut, dan saat ini saya bertempat tinggal di Jalan Langka, RT 06 RW 11 Gumilir, Cilacap Utara. Jadi untuk teman-teman yang ingin hadir atau ingin berkunjung di Galeri Unik, silakan saja. Mudah-mudahan bambu unik bisa dikenal dan sebagai nilai seni pencinta alam semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Bingung. Ya udah santai aja dulu. Sudah selesai dulu. Ini sudah Mas, sudah? Sudah Pak, alhamdulillah pertanyaan tadi udah kebaca semua. Sekarang giliran saya nih. Sekarang tadi saya kena prank, sekarang giliran teman-teman. Tapi enggak di. Nah, di sini teman-teman ya. Jadi ini kita pembahasan di sini. Ini saya live TikTok, Mbak. Nah, di live TikTok. Jadi biar nggak paham kali ya. Teman-teman biar paham dulu. Nah, ini saya live TikTok. Nah, ini teman-teman tadi. Jadi ini tadi adalah diskusi tentang deskripsi ya. Film, buat film dokumentasi gitu loh Pak. Oh, film. Iya. Oh, berarti tadi saya keren juga ini dong yang. Iya. Jadi aktor papan atas ini teman-teman, kayak Bollywood saja ini. Jadi ini mbaknya SMA Negeri 1 Cilacap. Wah, ini SMA Negeri 1 Cilacap teman-teman, datang ke tempat galeri saya membuat dokumentasi video ya. Film dokumenter. Keren juga. Jadi itu kayak buat menceritakan Bapak gitu loh, kayak dengan keunikannya gitu. Atau pengen suasana lain lagi boleh tak ajak panjenengan bolang, saya siapkan lokasinya gitu. Belum bisa kayaknya deh Nah, Bapak. lokasinya nggak usah jauh-jauh, maunya di mana, yang penting ada rumpun bambu kan, di bawah rumpun bambu ya kan, syukur-syukur malam. Lebih berat itu Pak. Nggak bisa pulang itu Pak. Untuk Hah? pergi. Nggak bisa pulang. Oh iya, nanti Iya, kalau takutnya. malam kita bikin jadi ya padanya seperti ini, nggak perlu kita setting atau kita buat. Jadi di konten saya ini jarang saya bermain setting. Wah, naik ini atau dapat apa kita setting enggak. Semuanya natural secara alam saja saya. Jadi ya seperti ini. Jadi ya tadinya mau saya pakai baju ini teman-teman, mau pakai baju yang keren, pakai selendang atau ya cuma pakai ket aja lah, katanya juga udah nambah keren ya. Iya, udah keren dong. Karena katanya kalau saya pakai tiket kayak gini, guru saya juga suka, teman-teman. Wah, keren juga penampilan Arianto Pedok. Jadi banyak terima kasih juga ya sudah hadir di tempat saya nih teman-teman. Pikiran saya ngobrol sama Kodam nanti lagi. Ya, tuh cowoknya ganteng banget teman-teman. Nanti kalau yang tertarik nanti tinggal WA saya, bawa saya ya. Nanti kalau pengen, dia masih muda sekali, bakatnya luar biasa, saudara-saudara, adik-adik saya semua nih. Oke, mungkin gimana? Sudah atau aktivitas atau gimana lagi? Apalagi? Sudah ada lagi nggak? Nanti biar semuanya tuntas, atau jenengan mau ambil dokumentasi video-video atau gimana baiknya, monggo saya persilakan ya, saya persilakan kalau misalkan mau ambil dokumentasi video. Jadi mohon maaf kalau ini berantakan seperti ini, karena ini memang waktu ini lagi ada kegiatan pembuatan aksesoris yang sedang saya buat ya. Monggo kalau misalkan mau membuat dokumentasi atau kayak gini apa adanya, nanti saya yakin kalau editor ini bisa mengedit serapih mungkin ya. Saya kembalikan. Sama, nggak apa-apa. Bapak lanjutin live TikToknya. Oh, santai, saya live TikToknya nggak terlalu ini. Harusnya kayak lihat teman-teman yang pakai baju itu.
Jadi ini ada tamu teman-teman. Jadi ini kita ambil ya. Kita pakai kamera depannya. Jadi ini lagi membuat dokumentasi teman-teman. Surat kita basi. Hah? Itu masa udah basi? Iyalah, udah Jadi lempang. dipsipsi anak-anak sekolah. Dari SMA 1 yang memang lagi membuat dokumentasi. Buat Ea. Ea. Pak. Ea. Buat Ea. Ea. Baik, maaf ya teman-teman kalau saya nggak baca tapping karena ini adalah dokumentasi untuk pembuatan video depripsi video elementer dari SMA 1 ya, konten YouTube kreator juga, bahan depripsi teman-teman. Depripsi mau oleh-oleh nggak? Nah, kalau mau oleh-oleh nggak kasih ya. Kalau mau oleh-oleh bambu unik apa enggak? Hah? Enggak? Oh iya, Pak. Saya kira mau oleh-oleh bambu nanti tak bawakan. Atau mau oleh-oleh mustika, tak kasih mustika nih. Nih, mau nggak? Nih, oleh-olehnya nih. Mau? Hah? Enggak ya? Jangan Pak. Kasih kodam aja Kang, jangan, masih anak-anak. Kalau pegang-pegang mustika boleh, tapi kalau kodam jangan dulu. Kalau mustika nggak apa-apa. Nggak mau katanya, karena masih perlu belajar ya. Belajar. Terima kasih. Nggak ada sajian saya. Kan kita yang di sini yang bertamu loh, Bang. Mau cari Pak Arianto, nggak apa-apa. Terima kasih. Mudah-mudahan jadi anak-anak yang ke depan, pokoknya anak-anak yang luar biasa. Bakat-bakatnya ini termasuk bakat-bakat. Didengar suaranya kok kayak ini ya, kayak maksudnya seperti kalau diterapkan di tempat usaha jenengan itu kayak di bidang, bukan apa namanya, kalau yang berita itu apa? Oh, presenter. Panjenengan cocok nih jadi presenter. Kecil, suaranya enak, cara penyampaiannya punya bobot, punya kapasitas. Presenter lah, mudah-mudahan presenter yang terkenal dari Cilacap kan. Amin. Oke. Alhamdulillah. Sudah itu saja, nggak ada yang lain. Betul? Itu cepat ya. Malam sampai malam nanti kita ajak bolang. Belum bisa, Pak. Saya yang banyak terima kasih nih, tempatnya acak-acakan kayak gini, ya kan? Ini apa adanya aja kan? Iya, Pak. Oke, sudah. Banyak terima kasih, saya yang banyak terima kasih sudah dikunjungi. Apa? Pengen foto? Foto boleh. Mau foto? Ayo. Mana? Foto selfie atau foto gimana? Fotonya di sini ya, di galeri aja. Yo, sini nggak apa-apa yo. Sini, ayo. Apa istri saya sih fotoin ya? Bentar. Hah? Fotoin bentar mas. Fotoin dong bentar.
Sini mah, fotoin mah. Ayo, sini. Siap. Apa? Ya. Mah, fotoin bentar mah, nggak apa-apa mah pakai baju kayak gitu sama aja lah mah. Nggak apa-apa. Dikasih tiket fotonya tuh. Sini. Oh gimana? Mau seperti apa? Sini mah, dari sana mah. Kan backgroundnya ke sini ke bambu. Ayo sini. Ini kan salah ya, sini nggak jadi Iya. Coba. Ya. kamu suka. Astagfirullahaladzim. Ini Sini, video Mas. main. Banyak mah. Lagi beda posisi coba. Ya, Ketiganya, ganti. Bapak punya gaya andalan gitu nggak, Pak? Oh, Gimana, Pak? Ayo, siap mah? Gaya andalan saya. Gimana itu, Pak? Sudah mah? Sudah belum? Coba dicek. Oh. Oh, sudah. Tapi fotonya kok nggak ke atas? Kamu video apa mah? Oh, ini landscape gitu, Pak. Nah. Oh. Oh iya udah. Oh iya udah nih. Oke, saya kira takut nggak kena video dokumentasi video. Aman udah tadi, Pak. Oke, siap, mantap. Sukses ya untuk teman-teman adik-adikku semua. Nanti jangan lupa share linknya kalau sudah jadi. Nanti tak bantu lewat media TikTok saya. Channelnya apa, namanya apa ya. Nanti jangan lupa juga nanti di channel YouTube saya. Video ini nanti saya upload untuk di channel YouTube saya. Ya. Oke, yuk sama-sama ya. Yuk, sukses selalu. Kalau sukses selalu. Ye. Mari, Pak. Ye, sama-sama. Ye. Alhamdulillah teman-teman, di skripsi anak-anak sekolah sudah ya. Jadi hari ini saya nggak embolang. Seperti itu. Jadi nanti kita lanjutkan teman-teman ya ke hal-hal bambu unik yang lainnya, atau kita ngobrol-ngobrol santai seperti ini. Saya mau minum dulu. Oh ini, adu kesaktian. Ayo Mbah, jarak jauh. Orang wani dong, orang bisa. Alhamdulillah. Jadi tadi itu dokumentasi pembuatan video film. Jun, kopinya Jun, kalau rokoknya. Tadi juga ada pertanyaan itu ya, cara rawat bambu gimana? Jadi cara rawat bambu ya tadi ketika bambu ini cukup lama direndam di air ya. Contoh misalkan bambu yang sudah cukup lama nih seperti ini, kalau kotor ya tinggal dilap, tapi kalau pengen untuk merapikan keunikannya pengen merawatnya lebih bagus lagi, ini direndam di air ya sehari semalam sudah cukup teman-teman. Sehari semalam nanti kan warnanya rubah nih ke coklat-coklatan gitu, nggak apa-apa, baru nanti disimpan diangin-anginkan kayak gini. Ini nanti sudah bambunya sudah bagus. Dan kalau ada energi-energi kalau ada kotoran-kotoran atau hewan kayak gitu nanti mati teman-teman, mati dengan sendirinya. Kalau ada hewan-hewan kayak bubuk kayak gitu, sebisa mungkin direndam di dalam air yang terendam, minimal terendam semua kayak gini ya.
Jadi makanya harus direndam yang bagus. Ikat kepalanya dapat dari gunung mana Mbak? Wah ini ikat kepala saya ini ikat kepala dapat dari salah satu guru saya. Dapat dari guru ini. Ini bukan ikat kepala sebenarnya teman-teman. Sebetulnya ini bukan ikat kepala. Sebetulnya ini. Jadi sebetulnya ini. Dalam kopi ini bisa Pak ganti pira? Bukan, bisa mana nggak? TikTok, tangannya limpet top ya. Sampai kan orang kerasa. Dalang kayak pring ditegakkan jadi orang ngadeg kayak orang sikit kok. Cenggereng deng. Nganger posisi konat kesing kepri model deh. Yang ngadeg kayak gini kan kayak jenenge kan ngadeg kayak gini kan ngadeg lurus. Masalahnya nggak di posisi kena conggoran nanggo boleh iki ya. Beda anak pemotongan orang kayak gini. Ini kan itu metode kayak gini kita masuk ngadeg kan. Nah, para kayak gini gitu. Ya ora lah. Iya. Ya kayak gue, kayak baik. Nah kayak gini minimal lagi ngadeg kayak gini. Kan doyong sih. Ini bambu pertua biasanya. Dalamnya pun timbang jenengan saya Cilacap Kang Mas. Jadi itu tadi deskripsi ya. Apa pembuatan deskripsi dari anak sekolah. Kebetulan dia sebagai pembuatan dokumentator seperti apa namanya YouTube lah ya gitu, kayak film pendek dari sana. Cilacapnya saya di Gumilir. Jadi seperti itu. Nah kebetulan jadi biasanya seperti itu teman-teman. Kemarin juga ada para pejabat yang datang ke sini juga. Dia ambil debrief, bukan debriefsi tapi dia ingin mengerti tentang keunikan bambu-bambu yang ada yang saya dapatkan. Jadi seperti itu. Gumilirnya mana Mas? Gumilirnya Jalan Langkap saya. Kalikudi dekat Mas. Kalikudi agak jauh Kalikudi. Kalikudi jauh. Ya 15 menit nyampe lah kalau 15 menit Kalikudi. Iya orang Nyampe 15 menit. lagi kayak setan iblis. Ora rayong nyampe 15 menit. Proses dilem apa disambung? Ini gimana pertanyaannya proses disambung apa? Di sini nggak ada lem, nggak ada sambung teman-teman. Ini bambu-bambu unik. Bambu yang tumbuh secara proses alam. Tuh. Bukan bambu pring petuk atau bambu buatan, bukan. Ya, limbangan apa Mas? Gumilir. Limbangannya nggak jauh, perak. Jadi bambu-bambu unik, bambu-bambu bertuah, bambu yang punya tuah, bambu yang punya keunikan seni alam yang berbeda daripada jenis yang lainnya. Delang sing wis dadi mbok sapana sing cocok. Dik. Wis ketok. Nah ini hasil hari ini teman-teman ya. Hari ini kita baru dapat ini nih. Ya. Kenal Gatot Mas Gumilir kenal. Pak Gatot mantan polisi. Nah ini. Nopo Cerak Nusa Kambangan. Ya deket. Nopo Jedak Nusa Kambangan. Utawa jalannya yen Nusa Kambangan jalan ya deket. Nusa Kambangan deket cuma 10 menit nyampe udah. Pring petuk nanti Kang, bambu petuknya ini nih. Nanti mau ya cuma wis bahasa lo ketok ora. Nah, sing difoto nih cilik-cilik. Sing foto cilik mau lo. Sing cilik mau. Oke ya teman-teman, saya matikan dulu apa ya, karena ini nanti
sama aja lah. Deskripsi sebetulnya saya mau sudahi dulu agar ini nanti menjadi deskripsi untuk video dokumentasi, tapi nggak apa-apa lah, kita lanjut aja ya, lanjut aja. Ya, sini mana ini? Nah ini bambu petok saya gini nih, ini bambu petok saya ini. Oh, ini. Ya. Terus ini. Ini bandul-bandul kalung yang saya buat. Ini hari ini kita nggak bolang karena memang saya sudah ada janji dengan mereka yang memang untuk membuat deskripsi sebagai laporan untuk sekolahan ya. Terus ini juga nih teman-teman. Jadi mohon maaf tadi kalau komentarnya nggak saya baca ya, atau enggak saya simak karena tadi saya ngobrol dengan anak-anak sekolah dari SMA 1 Cilacap. SMA 1 Cilacap. Alhamdulillah dia mau bikin dokumentasi, dokumenter. Malah nggak pakai kalung bandul bambu. Iya tadi ya nggak pakai bandul kalung ya, enggak lah. Tadinya mau pakai sebetulnya teman-teman bandul kalung ini, atau pakai bandul kalung pamengkang jagat kayak gini nih. Biroan Kang, wawas saja kalau memang ada ketertarikan tinggal ke bawah. Dan hari ini sudah saya bungkus nih yang mau saya kirim hari ini ya. Hari ini saya kirim, nanti saya hari ini sore ini saya kirim teman-teman. Paling 2 hari nyampe ya. Nih. Nih hari ini pengiriman bambu hari ini 1 nih. Nih bambu petok. Terus 2 ya. Terus 3 teman-teman. Hari ini mau pengiriman ini ke daerah mana ini? Jawa Barat ya. Ini ke daerah Jawa Timur. Ini ke daerah Bogor. Nah, jadi ini pengiriman-pengiriman yang teman-teman sudah di mahar kayak gitu ya. Yang mudah-mudahan ini bisa menjadi koleksi pribadi penambahan sahabat-sahabat Arianto Pedok. Jadi seperti itu. Mas Ari pernah dapat bambu unik, bambu ori enggak? Pernah. Kang Haryanto pernah. Itu Kang tuh, bambu ori saya yang saya dapatkan ini nih Kang. Dulu bambu petuk-petuk jalu. Ini yang saya dapatkan ini nih, bambu orinya ini. Ya. Ini saya dapat di daerah Subang, Jawa Barat. Bambu ini saya dapatkan di daerah Subang, Jawa Barat. Pada waktu itu kan saya ke tempat nenek saya ya, ke tempat kakek nenek saya dari bapak. Kan bapak asli orang Jawa Barat teman-teman. Kebetulan waktu kemarin beberapa bulan kemarin saya ke Jawa Barat dan saya sempat bolang, hasilnya luar biasa. Ini bambunya bambu petok ini. Terus ini nih bambunya nih. Awas ke bagi. Nah ini yang saya dapatkan bambu ori ya, khusus di bambu ori ini saya dapatkan bambu petok Carang Sewu. Petok Carang Sewu. Ini bambunya nih, yang saya dapatkan terutama di bambu ori ya. Di bambu ori ini yang saya dapatkan ini saya dapat di daerah Jawa Barat. Bambu petok Carang Sewu. Nah, mau yang besar lagi juga ada nih.
Las. Tuh. Bambu petuk Carang Sewu mau tidok lagi sekolah mau marah buat Jun. Wah, nih. Ini bambu petuk Carang Sewu teman-teman. Tuh. Wah. Ini yang saya dapatkan di Bambu Ori ya. Jawa Timur dulu juga pernah saya bolang di Jawa Timur ya. Di Jawa Timur saya Jawa Timur saya bolang di Jawa Timur saya dapat bambu ini nih, kajun sing jalu-jalu kajun kajun. Oh, parek namanya nggih. Kalau di Jawa Timur waktu saya bolang di Jawa Timur dulu saya 15 hari ke daerah Jawa Timur, bolangnya dapatnya ini. Wes sing betok kowe. Iya, karo cilik-cilik loro. Ini saya bolang di daerah Jawa Timur dapatnya bambu ini nih. Kalau ini jalur puncak 2 sap teman-teman, ya. Bambu jalur puncak 2 sap, di sini juga jalur puncak 2 sap. Ini jenisnya pemotongannya seperti ini. Pemotongannya seperti ini kolot cokro namanya. Ya, ini kolot cokro. Jalur puncak 2 sap, pemotongannya seperti ini. Jadi ini bambu petuk kolot cokro. Mata rantingnya di bawah alis semua tuh. Bawah alis, ini juga di bawah alis. Seperti itu. Nah, ini lagi teman-teman. Nah, kalau ini jalur puncak combong. Atau yang pada zaman dulu yang sering disebut dengan pati lele sungsang. Kalau orang zaman dulu pakem ini namanya pati lele sungsang. Jadi yang satu di bawah alis, yang satu di atas alis. Ini ada mustikanya nih. Itu seperti itu. Jadi jenis bambu jalur puncak. Kolot cokro itu senjata. Ya, kalau itu bahaya, cokro itu senjata, indra atau penglihatan. Ya, jadi kalau disebut kolot cokro itu suatu indra penglihatan, senjata alat penglihatan indra. Jadi cakra, kolot cokro, senjata, suatu indra penglihatan. Jadi mungkin kalau yang pernah belajar tentang keilmuan dari spiritual tentang kegaiban mungkin tahu ya apa sih itu kala cakra, kolot cokro ajenan, cokro kundalini. Mungkin kalau teman-teman yang biasa belajar di spiritual mungkin paham ya apa itu kolot cokro atau cakra kundalini atau cakra ajenan ya. Jadi mungkin teman-teman akan tahu. Nah, ini hanya sebatas bambu unik yang penyebutan pakemnya seperti itu. Mungkin juga ada pakem junjung derajat, ada pakem bambu kurung, ada banyak pakem ya. Nah, ini ada sesuatu perbedaan ya. Sepil bambu lingkar bumi, saya nggak punya Kak. Sudah dimahar ya. Bambu pusar bumi sudah dimahar Kang. Jadi saya nggak punya bambu pusar bumi ya. Belum dapat lagi, kalau dapat ya saya sepil. Jadi bambu pusar bumi tempat saya nggak ada karena cuma dapat 1 kemarin sudah termahar ya, seperti itu. Cangking sing bisa dibuat sarang merpati, coba sepil Mbah, itu asli dari alam. Cangkring, oh untuk bambu untuk merpati ya. Kalau di merpati itu sama aja kayak burung seperti walet sebetulnya. Ya, seperti burung walet. Itu biasanya penerapan pemakaian itu pakai bambu ini, Kang. Bambu Carang Sewu yang tadi yang Carang Sewu yang besar banget ya. Ya, yang besar banget. Seperti ini nih. Oh, Jun. Nah, seperti ini nih bambunya nih. Pakai yang kecil ini aja juga nih. Nih, seperti ini nih. Nih. Bambu petuk Carang Sewu ya, Carang Sewu. Petuk Carang Sewu. Nah, ini bambu ori ya. Ini yang 2 sap kayak gini. Ini namanya 2 sap. 1, 2 sap. Ya, ada lagi yang tadi yang besar itu ada yang 5 sap, 7 sap, 9 sap. Ya.
Di belakang ada 2 bambu sepil. Oh, itu bambu pamengkang jagat dan bambu cabang jampit. Nih. Yang besar ya, yang besar ya. Karena bambu ini lain daripada yang lain, teman-teman. Karena bambu ini lain daripada yang lain. Bambu ini ketika saya potong sampai sekarang sudah penyusutan, sudah pengeringan, proses pengeringan, tapi bambu ini masih berat bebannya tidak berubah. Bambu ini cukup berat, teman-teman. Berat. Biasanya bambu yang sudah proses pengeringan itu akan ada perubahan berat beban ya, tapi ini berat bebannya malah tetap tidak berubah atau tetap malah kayak nambah, seperti nambah kekuatan energi bambunya. Nah, ini fungsinya untuk apa, Bang? Kalau bambu dampit kayak gini untuk keharmonisan ya, untuk keharmonisan, untuk dagang atau usaha juga bagus ya. Seperti ini bambu. Keharmonisan itu arti dalam keharmonisan itu adanya suatu kebahagiaan dan kenikmatan di dalam lingkup ya, usaha ataupun keluarga. Sepil bambu yang ada kodamnya, Kang. Saya nggak tahu bambu mana yang ada kodamnya. Siapa tahu bambu ini juga berkodam ya. Saya nggak tahu, Kang, bambu mana yang ada kodamnya ya. Jadi bingung saya. Kalau saya katakan bambu ini ada kodamnya, nanti jenengan pengen tahu kodamnya apa, Kang? Ya, bingung lagi saya mau menyebut kodamnya apa. Ya. Terus, Kang, buktikan kan bambu itu ada kodamnya, tambah bingung lagi saya, teman-teman. Ya, jadi saya nggak tahu bambu mana yang ada kodamnya. Ya, kodam itu bonus, kodam itu bonus. Ya, kodam itu bonus. Tapi menyatukan 2 bambu ini jadi satu, ku curiga, Mbah. Ini komennya kayak nggak nyambung bener ya. mungkin masih belum paham ya, tapi ya nggak apa-apa ya. War balik apa sih? War balik apa? Coba. Ya mengkolang. Ini kira kok lah. Dampit 3 ada, Mbak? Ada nih dampit 3 nih. Dampit 3, dampit 4 ada. Ini yang sudah saya buat bandul kalung nih. Nih seperti ini. Ini sudah saya buat bandul. Ini dampit 3. Ini dampit 3. Nih, tinggal dipakai aja kalung atau bandul kunci atau kontak mobil. Nih, atau simpan di tempat usaha. Ya, tinggal simpan kayak gini. Nanti kalau kotor tinggal dilap, cemplungin ke air gitu ya. Tinggal mako wawa aja, Kang, ya. Diwawa saja. Ini 1 dampit 3 nih. Ini ada lagi nih dampit 3 mana? Yang tadi mana jenis dampit 3 yang sudah jadi, yang tadi bandul kalung. Ini yang sudah jadi nih bandul kalung nih. Ini juga sudah jadi bandul kalung tuh. Tuh. Ini bandul kalung yang ini juga sama, cuma ini pakai ring, ini pakai apa namanya? Pakai benang. Ini dampit 3 tuh. Nanti ya Silaturahim. Nah ini. Wawaknya di profil, Kang Mas, di profil saya, klik di profil saya itu ada Arianto Petuk, pemburu pusaka alam bambu unik bertuah gitu ya. Nah di bawahnya ada wawak saya. Nah itu seperti ini. Ini juga dampit 3 nih. Sama ya, cuma beda. Sama tapi ini beda, teman. Sama tapi beda. Ya, ini dampit 3. Nah ini, saya pakai ya. Saya pakai ini dulu. Saya mau berubah menjadi pendekar. Kegunaannya apa? Kalau bambu dampit itu untuk keharmonisan, simbolik keharmonisan. Jadi kayak seperti pendekar. Saya mau set. Saya pakai bambu ini.
pakai kalung. Saya pakai kalung lagi bambu kurung. Yang itu tinggal pakai gelang ini aja teman-teman, tinggal dipakai gelang itu udah jadi ya. Ganteng kan? Baru kita keluarkan ilmunya nih. Ono kodamnya kakang. Kalau kodam itu bonus. Saya nggak tahu ada kodam atau enggaknya, saya nggak tahu ya. Udah dikatakan ada kodam atau tidaknya, saya nggak tahu. Pakai tongkat, oh iya saya harus pakai tongkat lagi nih. Tongkat bambu petok saya. Ini tongkatnya nyusul. Tongkat gigi, sing sangar banget nih. Nah, kudu sing kowe. Sing nah sing kaya naga gedhe. Mbok ngejlik ya. Tongkatnya teman-teman. Hei, datanglah tongkat Gembolo Seto. Gue nggak kena kaki teman. Wah, saya pakai tongkat. Cimplung teles mlepune nyemplung metune teles. Legesutser. Wah, ini tongkatnya teman-teman. SS dong, nanti dijadikan fiktif. Hei, sopo sampean wani-wani karo aku? Sampean wong endi? Laporke karo rondone. Saya ini adalah pendekar Arjo Blengur John Kotela Wala-Wala. Tahu nggak nama saya? Arjo Blengur John Kotela Wala-Wala. Hahaha. Nama saya Arjo Blengur John Kotela Wala-Wala. Asli dari Mojowereng. Mojowereng ana ora ya Mojowereng? Mojowereng nggak ada ya. Ya ngarang-ngarang aja lah daripada nanti bilang kemana-mana. Saya kirim Kang ke Wawa, sampean nggak ganteng banget. Apa ya? Nanti saya cek. Aduh, gak ada. Di ini dong, direkam layar terus diupload ya. Upload nanti ditandain saya gitu. Upload gitu. Misalkan kejadian-kejadian unik. Jadi untuk meningkatkan follower panjenengan ya. Follower teman-teman. Jadi nanti kita saling berbantu gitu ya. Tapi diantara teman-teman ini saya belum menemukan sultan ini. Sultannya pada kemana ini? Ayo sultan, hati dong. Sultan yang ada di Malaysia, sultan yang ada di Taiwan, ataupun ada sultan yang ada di Indonesia yang suka memberikan sesuatu gift, datang ke sini. Nanti kalau datang, ayo. Ada nggak nih sultan yang suka memberikan gift? Hadir ke sini ya. Ayo. Nih, perkenalkan nama saya Arjo Blengur John Kotela Wala-Wala. Bergadang jangan bergadang kalau tiada artinya. Bergadang boleh saja kalau ada kopinya. Tret tong oret dong deng doret deng doret dong deng deng. Kalau kebanyakan bergadang, jangan lupa cari janda pirang. Tororeng. Masa pendekar nyanyinya jangan bergadang. Aduh. Suka kayak gini, kirain serius. Aduh. Betok punya bambu.
petuk punya petok. Nah, berapa kok kayak gitu Kang? Berapaan kayak gitu? Kalau gini nggak terlalu mahal Kang. Ini ya sekitar di angka cuma di atas 300.000 lah. Di angka 300 ribuan kalau kayak gini. Ya ini bisa diukir nih kalau mau diukir. Diukir seperti bentuk naga atau apa. Kalau pengen yang besar lagi saya juga ada. Mana yang besar lagi? Jun kasih gede banget, kasih gede banget nih. Nih, saya akan keluarkan kakaknya ini ya. Nih, ya, tuh ya, sini saya keluarkan kakaknya. SSE apa teman-teman ya? Atau dibuat ini. Saya keluarkan kakaknya. Hei. Tahan dulu. Oh disit. Kok anjus ngomong mari ngene langsung kowe teka pringe dadi etok-etok bae muncul sekan langit atau sekan ngendi tiba tak pancak. Nampak iki ora ngerti ra wong TikTok, dhewek ngomong-ngomong Cilacap kan ora paham ora. Oh, anggere wis ngomong. Yes iki pringe tiba ngene. Wassalam cimplung tales mlebu nyemplung matune terus berubah. Hup. Us. Ais untuk orang nani sikil. Ini teman-teman. Ini kakaknya teman-teman. Kakaknya hadir. Oh. Saya harus bertahan dulu dengan kodam ini. Sembur kabur. Aman sudah teman-teman. Ini dia namanya tongkat naga gede. Jadi naga ini saya sembur teman-teman, makanya saya sembur kabur ya. Lehan Pak Yasin 20k siap. Nih teman-teman, jadi ini bisa diukir atau dibentuk. Ini jenis songgol langit teman-teman, bentuk pakem songgol langit ya ini. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi kalau ditaruh bisa seperti ini pembentukannya ya tuh. Nah ini teman-teman, ini yang suka pandai ngukir ya. Ini saya hanya menyediakan bahannya saja. Saya belum sempat membuat ukirannya teman-teman ya, karena memerlukan waktu dan proses. Tapi kalau ini orang-orang Bali ya, orang-orang Bali pandai ya, silakan ya. Kalungnya berapa Kang? Kalung kalau dua ini cukup 630. Duanya nih, kalau mau nih, edek. Ya silakan. Jun, apa Jun. Kita sepil lagi yang lainnya nanti. Corona ini. Ini saya mabut. Aduh. Kalung ini ada nih kalung. Kalau kalung saya baru tinggal 2. Sebetulnya tadi berapa sih ya? Kalungnya 4 tapi tinggal 1, ini tinggal 2 teman-teman. Kalau lain-lain yang mau buat kalung ini juga ada nih. Ini saya buat bandul kunci tuh. Ini pamengkang jagat ya. Ini pamengkang jagat. Ini pamengkang jagat tuh. Kalung pamengkang jagat tuh. Dari bambu. Ini pamengkang jagat ya tuh. Silakan ke Wawa Kang. Di Wawa saja, Wawa saya ada itu di profil saya ya. Terus kalau yang lain-lain ini ada nih bambu-bambu pati lele kayak gini nih, yang sudah saya buat bandul kalung. Tuh. Ya. Terus ini juga ada nih bambu petuk, petuk jalu, petuk kalirogo. Tuh. Wah, kalau ikat kepala jangan. Ini ikat kepala ini pemberian guru.
Ini pemberian guru teman-teman. Pemberian guru ya jangan ya. Ini aja saya pakai tidak semestinya. Pada posisinya di mana. Kalau ikat ini jangan teman-teman. Nanti domelin saya sama guru saya. Ini pemberian guru gak boleh. Kang, bolang lagi bang. Besok insya Allah saya bolang insya Allah ya. Insya Allah besok kita bolang lagi teman-teman. Karena saya nggak bolang ya. Karena tadi ada anak-anak dipsiksi untuk membuat film dokumenter. Nah ini bambu petuk alis nih kalau mah. Ini petuk alis asli, petuk alis yang ada di atas. Gurunya orang mana Kang? Di antara ada yang guru-guru saya ya, ada yang di Kuningan, ada yang di Jawa Barat, ada yang di Jawa Timur, ada di Tegal, ada satu lagi yang saat ini ada di daerah Cilacap tempat saya sendiri. Jadi 5 guru. Tapi guru besar saya saat ini ada di daerah Kuningan. Kalau guru besar yang lainnya ya semua guru besar, cuma saat ini dalam proses pembimbingan di guru saya yang ada di Kuningan. Besok saya buatkan fotonya di sini. Di fikti saya ada kok. Di fikti saya ada teman-teman. Di fikti ya. Ini pati lele teman-teman. Ini yang sudah saya buat. Mas, kalau bambu buntu apakah saya buntet? Bambu buntet, kalau bambu buntet itu untuk ketangguhan, kekuatan. Bambu buntet itu untuk kekuatan. Kalau sering disebut itu bambu lanang ya. Bambu lanang atau kejantanan gitu. Bambu buntet itu penyimpan energi khusus teman-teman. Jadi bambu buntet yang bagus itu yang kayak gini nih. Ini bambu buntet nih. Saya punya bambu buntet yang jenis bambu buntet yang istimewa seperti ini teman-teman. Bisa Jun, mau Jun, praktik sejajarnya digawe orang Jun. Siki Jun, dipasang Jun. Nah itu ke, singke. Nah ya gue, ini lagi kok digawe di situ ke, Jun. Nah ini buntet ini teman-teman. Ini ranting sejajar ya, ranting sejajar ini buntet sini. Ini buntet, bambu buntet. Nah, di sini ada lubang ya. Di sini ada lubang. Nah, di sini tengah-tengah buntet teman-teman. Ini bambu yang asli, betul-betul asli, keaslian bambu buntet yang proses ada di alam yang dicari itu seperti ini teman-teman. Jadi ini lubang. Tengah-tengah ini buntet. Nah, ini bambu yang sesungguhnya bambu buntet itu seperti ini. Jadi ada penyimpan energi khusus. Siap Kang Faris. Nanti saya lihat lagi dipegang sama istri. Nah ini teman-teman bambu buntet. Terus ini lagi nih. Ini jenis pati lele ya, bambu pati lele. Ini kan ada lubang. Ini juga ada lubang tuh ya kan. Nah ini tengah-tengah buntet teman-teman. Nah, nanti kalau pengen tahu buntet ya potong aja sendiri ya. Kalau buntet nggak bisa kentut kan bahaya. Bukan, buntet itu arahnya, buntet itu bambu yang tidak ada lubang. Buntet itu simbol kepekasaan, kekuatan. Beda kalau yang bambu seperti ini, yang lubang seperti ini penyimpanannya tidak penuh teman-teman. Cek harga bambu buntet Kang. Kalau seperti ini bambu buntet punya saya yang ini ada penambahan pakem lagi ya. Penambahan pakem dinamakan penambahan pakem ini ranting sejajar. Jadi ada keistimewaan tersendiri di pakem ini sudah ya, pakemnya ranting sejajar tuh. Nah ini. Ini saya buat dulu ya. Mau saya rapikan dulu seperti ini nih. Saya, Jun, sejimaning Jun. Karosi putih baik. Nah, ini saya buat seperti ini dulu teman-teman ya. Ini nanti. Ini buat kalung tambah gagah teman-teman. Wedi kalungnya kuali ke masang centel-centel lagi apa ya? Jauh kalau ini.
Lagi ya, oh iya bener ding, betul kayak gini teman-teman. Nah, tuh pakai bandul kalung atau bandul kontak motor, buat kontak motor kayak gini, simpan di sini. Yang punya Pajero kayak gitu ya, Diva. Yang punya Pajero atau yang punya mobil, bandul kalungnya ini. Nanti saya buat gelang ya teman-teman ya. Jun, anak-anak gelang ini murah ya. Ya Jun, copot Jun. Ya Jun, buang Jun. Oke, buang di sini aja. Karo di tang apa jajal. Oke, karo oke. Tang gue potong. Ini buang ya Pak? Iya, wis sing tulisan gue buang. Diganti karo gue. Engko yang tak nganggo kalung ini gagah. Buang sih pepe. Bolongannya bae gue karo bolongannya. Ntar teman-teman nanti saya buatkan gelang ya, gelang tangan, bambunya bambu unik saya buatkan. Kalau mau yang pesan seperti itu bisa ya, itu seperti tasbih. Sebetulnya buat alat tasbih juga bisa ya. Itu cuma 33 ya, cuma 11 ya Jun. 33 ya, 33. Dene ngapa Kang? Ya saya orang Cilacap. Mirip karo Jaka Tingkir Kang. Jaka Tingkir bawa duit, kagak mikir, yang penting elit. Wes. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini tasbih. Ini 33 teman-teman. Tasbih. Ini alat zikir. Nanti kita pakai bambu ini nih. Saya mau pakai bambu petok. Saya buat bambu petok. Jun, ya tali ini becun ini Jun dalam Jun apa lo saya. Jun, jadi tali ini Jun. Tali ini sedikit. Ini. Tali ini sedikit. Ini mau saya buat tasbih alat sedikit tali ini pakai. Kalau menang, ya nanti bentar teman-teman ya. Bentar. 33 itu. Ya. Kalau yang ini kan alat hitung. Nih. Kalau ini yang 99 ya. Nah ini yang sama ini. Jadi kalau misalkan mau ini bisa buat kalung, tapi ini susah masuknya punya saya yang ini loh. Jadi ini tasbih tapi kalau dimasukkan kepala susah. Saya nggak bolang teman-teman, hari ini saya nggak bolang. Ustaz itu kali ini tok dilepokna iki, lah iki dilepokna. Kayak mikir Seperti itu loh. oh ora apa-apa. Kali ini tok gedisit. Waktu apa Kang? Bukan, ini saya mau buat tasbih. Tasbih ya, sebagai alat hitung 33. Kalau yang ini 99 loh. Nanti teman-teman ya. Nah kalau ini saya buat bandul kalung kayak gini nih. Ini dari bambu kurung tuh. Tuh, ini bambu kurung. Kalau ini biji Kang, kalau ini biji apa sih namanya ya? Nggak tahu, ini saudara yang buat. Saudara, bijinya nggak tahu nama biji pohon apa, saya kurang tahu ya. Ini dari biji. Nah, enak. Ini nanti saya mau kasih bandul kalung. Bisa saya kasih ini nanti nih teman-teman. Nah ini nih. Jadi bisa dikasih ini. Jadi bandul tasbihnya seperti ini nanti teman-teman. Kalau tinggal pasang aja sebetulnya. Ya. Kalau mau tinggal ditempelkan gini. Ini buang, ini ikat, sudah jadi teman-teman. Ya.
sudah jadi seperti ini. Contoh Jun, jajal Jun, dia bisa tiga, hiji, yang terbuka we. Nah ini kan teman-teman nih, ya. Nah ini seperti ini nih. Nah, ban dulu. Nah, ini jadi kan? Nah, atau ini buat, sudah jadi. Wah, ajian cimplung tales melepune nyemplung metune teles leket sucur. Berubah. Bagus nggak? Nah, oke. Nah, ini jadi nih teman-teman tuh bandul tas B-nya tuh. Ya. Tapi ini nggak bisa masuk di kepala saya teman-teman. Mungkin kalau di kepala teman-teman bisa masuk. Ya, kalau di kepala saya nggak bisa masuk karena kepala saya beda karena rambutnya panjang ini teman-teman. Jadi susah ya. Nah ini bambu pekoknya. Nanti bandul tas B-nya seperti ini teman-teman tuh. Bambu petuk. Ini boleh buat gantungan kalung. Ya, kalau di kepala saya nggak masuk karena rambut saya terlalu lebat teman-teman ya. Jadi susah untuk masuknya. Nah ini satu lagi tuh yang sudah saya buat. Ya. Jadi ini busa. Misalkan ini kan keren ya. Nah ini yang saya buat nih teman-teman ya. Tinggal nanti diterapkan saja penataannya. Oke? Seperti itu ya teman-teman ya. Monggo nanti tinggal teman-teman sesuai kebutuhan saja teman-teman. Sampean pantese jadi pelawak mbah. Oh bisa saya. Jadi pelawak bisa. Jadi nyanyi ya. Belum tahu ya teman-teman. Jadi nyanyi dangdut ini udah bagus banget. Kita cek ya. Kita cek lagu saya. Ini tanpa wireless. Lagunya saya mau nyanyi tembang sahabat ya. Mah ambilin HP ayah mah. Nah tanpa wireless saya mau ambil HP saya mau cut. Nggak usah pakai wireless kan. HP mana? Oke, kita cek ya, kita nyanyi nih. Nggak pakai wireless, nggak pakai apa-apa, solo aja ya. Sewa LC mbah bisa. Wah ini yang banyak sekali nih yang WhatsApp. Makasih ya sudah WhatsApp. Nah teman-teman, saya mau cari dangdut dulu, karaokean ya. Saya nggak cuma ngelawak aja teman-teman, nyanyi nih kali ini saya mau nyanyi. Oke, kita cari judulnya. Cari judulnya. Sahabat. Oke. Kita mulai ya teman-teman. Kita mulai di sini. Oke, untuk teman-teman sahabat-sahabat Haryanto Petuk, banyak terima kasih suasana pada kesempatan sore hari. Yuk kita berbagi. Mbak mau nyanyi nggak Mbak? Kita nyanyi dulu ya. Nah, yuk kita nyanyi dulu nih. Siapa tahu nanti untuk teman-teman juga bisa ya. Teman-teman ya.
Asik. Yuk. Hoba, hoba. Oke, untuk para pengunjung sahabat-sahabat tarian Pedok, mari kita berikan. Hoba. Asik. Mencari teman memang mudah apabila untuk teman juga. Mencari teman tidak mudah apabila untuk teman juga. Banyak teman di meja makan, teman waktu kita jaya, tapi pintu di penjara, di sana teman tiada. Mencari teman tidak mudah apabila untuk teman juga. Mencari teman tidak mudah apabila untuk teman duka. Asik. Oke, untuk sahabat-sahabat tarian yang Pedok, mungkin itu saja dulu lagu yang bisa saya sampaikan. Yuk, hoba, coba, coba, asik. Hoba. Jadi ini saya lewat HP ya teman-teman. Coba, coba. Sesungguhnya nilai teman yang paling setia lebih dari saudara. Itu hanya mungkin bila di antara kita seiman seagama. Seumpama tubuh ada yang terluka, sakitlah semuanya. Mencari teman dalam satuan, satu irama selamanya. Itulah teman yang setia dari dunia sampai surga. Bila teman untuk dunia itu hanya sementara, tapi teman dunia akhirat itu barulah sahabat. Itulah teman dalam perantauan, satu irama selamanya. Itulah teman yang setia dari dunia sampai surga. Oke ya teman-teman, jadi itu saja, nggak usah banyak lama-lama. Itu tanpa wireless teman-teman, tanpa mic, tanpa ya hanya suara solo-solo saja, suara apa adanya ya. Nanti kalau teman-teman mau ngundang saya sebagai MC, siap teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ke para pencinta bambu unik yang saat ini kita sedang baca-baca tapping dulu ya teman-teman. Yuk kita baca dulu teman-teman kita. Berandal, Kang, kalungnya sampean iku apa bambu petok? Bukan. Kalung saya ini bambu kurung dan ini bambu dampit 3 gitu ya, dampit 3. Kalau bambu petok ini nih, bambu petoknya yang ini bah. Kalau bambu petoknya ini satu, dan ini yang sudah saya buat. Tuh, ini bambu petok saya seperti ini Kang Mas. Ini mata ranting ya. Nah, ini bambu petok saya tuh. Mana pemain mana? Kita paling sih. Orang betul apa sih? Orang nyong libur. Hari ini saya libur gak jualan. Ayo rokok sebatang teng rokoknya. Perkumpul kan kemarin tak kontas.
Nah ini yang tadi teman-teman bambu buntet plus ranting sejajar ya nih. Bambu buntet plus ranting sejajar ini sudah jadi teman-teman nih. Jadi bambu ya, bisa dibuat bandul kalung, bisa juga buat bandul kunci motor atau kunci mobil ya teman-teman. Nah ini jadi alhamdulillah hari ini ya lumayan banyak lah yang sudah jadi. Ada diantaranya ada bambu selendang mukti tuh. Bambu selendang mukti ya kan? Ada juga bambu petuk pamengkang jagat. Pamengkang jagatnya ada 2 teman-teman nih, pamengkang jagat saya. Ini bambu pamengkang jagat. Ini pamengkang jagat. Ini juga bambu pamengkang jagat. Nah, ini tembus teman-teman, tembusnya di sini. Pamengkang jagat. Ya, bandul kalung. Oke teman-teman, karena waktunya ini sudah sore, karena hari ini saya mau ada beberapa pengiriman yang harus saya kirim ya. Hari ini alhamdulillah ada pengiriman sekitar 9 pengiriman ke wilayah teman-teman ya. Jadi bila mana hari ini teman-teman ada yang ketertarikan di bambu unik saya lagi, insya Allah nanti akan saya buka chat WhatsApp WA teman-teman ya. WA-nya akan saya buka. Siapa tahu nanti ada juga yang mau meneruskan lagi di bambu-bambu uniknya, biar hari ini bisa terkirim bersama dengan yang ini ya teman-teman nih. Dengan yang ini ya. Jadi banyak terima kasih untuk sahabat-sahabat Arianto Pedok ya. Bila mana ada sesuatu kekurangan, tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf untuk sahabat-sahabat Arianto Pedok. Mudah-mudahan kita senantiasa terjaga dan senantiasa menjaga dan terus menjaga ikatan jalinan tali silaturahmi. Dan untuk sahabat-sahabat Arianto Pedok, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan senantiasa dikuatkan iman dan takwa di hati kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Alhamdulillah.